Nadifa Al-Tisha merupakan ananda kita kelas 1. Alhamdulillah terbaik 3 jurus dengan predikat Mumtaz. Alhamdulillah kita dari kemarin sebenarnya dari kelas sesi di gedung Kuliah 13 ini kita wisuda tahfiz Yayasan Wakaf Bunda Sadia mulai dari PAUD, TK, SD, IT. PAUD alhamdulillah ada 1 orang, TK 1 orang, SD banyak karena numpuk sudah 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau tidaklah karena corona mungkin akan lebih banyak pesertanya. Dari TK biasanya ada 10 yang sampai 1 juz, PAUD juga tahun ini alhamdulillah 1 juz,
Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk anak kita. Jadi sebenarnya ini adalah agenda anak-anak untuk memotivasi mereka untuk tidak bosan-bosannya untuk merujuk hafalannya dan bersemangat untuk menambah hafalannya. Itu kita aja. Ada tantangan sendiri nggak Pak dalam mengurus anak-anak kita ini Pak? Ya, kita yang paling berat itu adalah membangun komunikasi dengan orang tua. Alhamdulillah kita sekolah punya program, punya kurikulum, di sekolah kita bina mereka. Cuma nanti tidak semua orang tua yang sama visi dengan kita. Mereka ingin anak mereka sama dengan anak-anak yang lain, tetapi perlakuan mereka ke anak mereka tidak sama dengan orang tua yang lain. Maka bagi orang tua yang memang mau bekerja sama dengan kita, mengikuti program kita dan mengerjakannya di rumah, insya Allah anak-anaknya akan sukses dan berhasil. Jadi sebenarnya anak-anak ini betul-betul bersih, kemampuan mereka sama sebenarnya. Masalahnya adalah sejauh mana orang tua dan sekolah memiliki kerjasama sehingga menghasilkan anak-anak yang kita inginkan. Ada himbauan atau motivasi untuk anak-anak kita ini Pak dari Bapak ini Pak? Ya, kepada anak-anak kami sampaikan, kita tidak sampai di sini. Al-Quran itu bukan hanya di mulut, tapi sampai ke hati. Kita menghafal Quran bukan untuk wisuda, tapi kita menghafal Quran agar kita paham dengan agama kita, agar kita semakin dekat dengan Allah, karena ahli Quran adalah ahli Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran dan menjadi keluarganya Quran, tentu menjadi keluarganya Allah. Satu lagi nih Pak, katanya SDIT ini, Sadia ini juga ada perkembangannya, ada buka cabang. Alhamdulillah sesuai dengan planning kita. 5 tahun pertama kita punya tanah, alhamdulillah kita punya tanah di Godama, dan insya Allah tahun ini kita mulai membangun. Dan di tahun ke-7 ini masuk tahun ke-8 kita, karena memang di Muara Panas keinginannya besar, bahkan kita setiap hari itu 2 mobil harus antar jemput. Maka tahun ini alhamdulillah dengan sambutan masyarakat Muara Panas yang memberikan tanah wakafnya ke kita, maka tahun ini insya Allah kita buka cabang SDIT Saadiah 2 di Muara Panas insya Allah. Dan lagi proses pembangunan gedung sementara dengan baja jaringan insya Allah. Mohon doa semua kita agar lembaga-lembaga ini, sekolah ini betul-betul menjadi sarana untuk berkumpulnya para ahli Quran, baik gurunya, anak-anaknya maupun orang tua, sehingga lahirlah masyarakat yang ahli Quran insya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kita hari ini adalah agenda wisuda tahfiz yang kelima dari Yayasan Wakaf Bunda Saadiah, diikuti oleh seluruh yang ada di bawah yayasan. Jadi ada TK IT Saadiah, ada PAUD, ada rumah tahfiz, dan satu lagi ada SDIT Saadiah. Jadi ada sekitar 202 anak kita yang hari ini di wisuda. Ada dengan predikat mumtaz, jaid jiddan, dan jaid. Ada yang istimewa hari ini? Ada yang istimewa. Apa itu, Bu? Yang istimewa itu anak kita yang melebihi target sekolah. Di setiap anak kita ditargetkan dalam 1 tahun itu setengah juz. Tapi alhamdulillah dengan usia mereka baru bergabung ada yang kelas 1 sampai 2 atau 3 juz hari ini. Maka itu mereka kita masukkan ke dalam kategori istimewa. Nah, ada yang istimewa itu sekitar tadi ada 18 anak yang istimewa, 8 diantaranya yang terbaik. Apa tantangan saat ini nih Bu, dalam menghadapi anak-anak kita nih Bu? Dalam kondisi pandemi hari ini, kalau secara tantangan tentu berat karena kita tidak bisa masuk setiap hari, dan lamanya dalam belajar pun juga tidak sama dari hari biasa. Dalam 1 minggu hari ini kita hanya 3 kali seminggu masuk, dan mungkin waktu murojaahnya tidak banyak. Jadi kayak kemarin saja sebenarnya ditargetkan mungkin seharusnya lebih dari 300 anak. Cuman karena pandemi hari ini dengan kondisi kita yang hari ini dalam masuk 1 minggu hanya 3 kali, 265 anak yang awalnya kita tes, tapi akhirnya hanya 202 anak yang nyatakan lulus. Dan hanya baru sedikit yang nyatakan terbaik dan istimewa, seharusnya itu bisa lebih seharusnya. Untuk peran orang tua sendiri, berapa pengaruh besar ya? Sebenarnya kalau untuk memurojaah perannya itu sangat besar seharusnya, karena memang waktu anak-anak di rumah lebih banyak dibanding dengan di sekolah. Maka waktu murojaahnya tentu lebih banyak di rumah. Cuma dengan kondisi hari ini mungkin karena situasi dan kondisi, maka peran orang tua hari inilah yang lebih banyak. Alhamdulillah dengan peran orang tua maka bisa kita melaksanakan wisuda hari ini. Ada himbauan untuk anak-anak kita atau orang tua? Ada. Jadi kita memang alhamdulillah orang tua bekerja sama untuk memurojaah hafalan ini. Jadi kita memang menghimbau kepada seluruh wali kelas untuk mengkondisikan orang tuanya di rumah untuk memurojaah hafalan di rumah,
Jadi alhamdulillah kerja sama orang tua bagus dengan sekolah sehingga ada di antara anak-anak kita yang bisa dinyatakan lebih dari 200 yang bisa wisuda. Dan itu berkat dari kerjasama orang tua seperti itu. Himbauan untuk anak-anak kita, Bu? Himbauan untuk anak-anak ada. Cuma mungkin karena mereka sudah lama didaringkan, mungkin semangatnya tidaklah sama dibanding kondisi yang normal. Bisa sampaikan, Bu, apa himbauan anak-anak kita untuk anak-anak kita ini, Bu? Ke sini, Bu. Untuk anak-anak kita yang mungkin belum bisa diwisuda, jangan bersedih, jangan apa-apa, tetap semangat untuk menghafal, memurojaah hafalan. Kalau yang belum diwisuda hari ini tetap semangat, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Untuk yang sudah wisuda hari ini jangan berpuas diri, tetap semangat memurojaah hafalan, tambah hafalan, semoga kedepannya bisa lebih baik. Karena kita Quran tidak hanya target kita banyak hafalan, tetapi target kita adalah bagaimana karakter kita adalah karakter yang Qurani. Jadi nilai-nilai Quran itu ada dalam diri kita masing-masing. Kedepannya apakah ada target kita, Bu? Ya, kedepannya kita berharap anak-anak kita bisa lebih dobit hafalannya sehingga target secara sekolah pun tercapai. Jadi tidak hanya yang sekarang, karena di antara anak kita hari ini ada 400 lebih anak kita Sa'adiyah hari ini. Kalau tahun depan masuk yang baru maka 560 anak Sa'adiyah hari ini. Maka kita berharap mudah-mudahan semuanya bisa diwisuda.